Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara garis dan sudut. Nah, perhatikan ada dua buah garis. Garis yang pertama kita sebut dengan garis K, dan garis yang kedua ada garis L ya. Posisi kedua garis ini adalah saling sejajar. Nah, jika dua garis yang saling sejajar ini dipotong oleh sebuah garis M pada dua buah titik, nah, garis M kelihatan ya memotong dua garis yang sejajar di dua titik sehingga membentuk jenis-jenis sudut beserta dengan hubungannya. Jadi kalau kita misalkan ini adalah sudut P, maka ini adalah P1, ini sudut P2, P3, dan ini adalah P4. Nah, ini adalah sudut Q, maka ini adalah sudut Q1, sudut Q2, sudut Q3, dan ini adalah sudut yang keempat. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis sudut yang dibentuk oleh dua garis jajar tadi yang dipotong oleh sebuah garis. Yang pertama adalah sudut-sudut yang sahadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk sudut-sudut sahadap. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang sehadap. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut sahadapnya akan sama besar. Nah, dari gambar yang manakah yang merupakan sudut-sudut sahadap? Yang merupakan sudut sahadap adalah sudut P1 dan sudut Q1. Kenapa dikatakan sudut sahadap? Karena dia sama-sama menghadap kanan ya, posisinya sama-sama menghadap kanan. Jadi sudut P1 dan sudut Q1 adalah sudut sahadap. Oke, nah coba sebutkan lagi contoh atau sudut-sudut yang sahadap lainnya. Ya betul, sudut P2 dan sudut Q2. Sudut P2 dan sudut Q2 juga merupakan sudut-sudut yang sahadap. Begitu juga dengan sudut P3 dan sudut P4 juga merupakan sudut-sudut yang sahadap. Oke, terakhir sudut P4 dan sudut Q4 juga merupakan sudut-sudut yang sahadap. Nah, katanya sudut-sudut yang sahadap dia akan sama besar. Maka sudut P1 akan sama besar dengan sudut Q1, sudut P2 akan sama besar dengan sudut Q2, sudut P3 akan sama besar dengan sudut Q3, dan sudut P4 akan sama dengan sudut Q4. Nah, itu adalah untuk sudut-sudut yang sahadap. Yang kedua, atau kita lihat dulu ya untuk contoh soalnya, misalkan sudut P2 katanya 60 derajat. Nah, kalau sudut P2 60 derajat, maka besar sudut Q2 sudah pasti juga akan 60 derajat, ya kan? Karena sudut P2 dan sudut Q2 ini dia sahadap. Oke, sekarang yang kedua, kita lihat lagi untuk sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, katanya lagi, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan juga akan sama besar. Nah, pertanyaannya yang manakah yang merupakan sudut-sudut dalam berseberangan? Nah, yang merupakan sudut-sudut dalam berseberangan di sini adalah P3 dan Q1. Nah, kenapa dikatakan sudut-sudut dalam berseberangan? Jadi kalau kita lihat posisinya ini kan berada di dalam ya. Berada di dalam, kemudian dia saling berseberangan. Jadi satunya di kiri, satunya di kanan. Makanya disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi P3 dan Q1 merupakan sudut-sudut dalam berseberangan. Contoh yang lainnya, atau sudut yang lainnya yang merupakan sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut P4 dan sudut Q2. Sudut P4 dan sudut Q2 juga merupakan sudut-sudut dalam berseberangan karena berada di dalam dan posisinya saling berseberangan. Nah, katanya sudut-sudut yang berseberangan ini besarnya juga sama ya, atau sama besar. Maka sudut P3 akan sama besar dengan sudut Q1, sudut P4 akan sama besar dengan sudut Q4. Oke, nanti kita akan bahas untuk contoh soalnya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan. Nah, jadi jika dua garis tadi sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang berseberangan, maksudnya sudut-sudut luar ya, luar berseberangan juga akan sama besar. Nah, kalau kita perhatikan gambar, yang manakah yang merupakan sudut-sudut luar berseberangan? Yang merupakan sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut P1 dan sudut Q3.
Nah, karena ini kalau kita perhatikan, ini kan posisinya di luar ya. P1 di luar, Q3 ini juga di luar. Nah, kalau yang bagian dalam berarti yang di sini ya. Nah, karena posisinya sama-sama berada di luar ya, P1 dan Q3 ini sama-sama berada di luar dan posisinya saling berseberangan juga, satunya di kiri, satunya di kanan. Maka P1 dan Q3 adalah sudut-sudut yang atau sudut-sudut luar berseberangan. Oke, contoh yang lain. Sudut yang lain yang saling berseberangan adalah P2 dan Q4. Sama-sama berada di luar dan posisinya saling berseberangan. Oke. Nah, katanya sudut-sudut luar berseberangan ini juga sama besar. Maka sudut P1 akan sama dengan sudut Q3. Sudut P2 akan sama dengan sudut Q4. Oke. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak. Nah, sudut-sudut dalam sepihak ini katanya lagi, jika dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Nah, oke. Perhatikan gambar, manakah yang merupakan sudut-sudut dalam sepihak. Yang merupakan sudut dalam sepihak, jadi kita perhatikan karena ada kata-kata dalam, jadi kita perhatikan bagian dalam ya. Bagian dalam, tapi dia sepihak. Sepihak itu artinya, nah di sini contohnya, P3 dan Q4 ini merupakan sudut-sudut dalam sepihak. Posisinya sama-sama berada di dalam dan dia sama-sama menghadap ke arah yang sama, ya. Maka P3 dan Q2 merupakan sudut-sudut dalam sepihak. Contoh yang lain yaitu P4 dan Q1 juga merupakan sudut-sudut dalam sepihak karena berada di dalam dan sama-sama menghadap ke arah yang sama, ya. Nah, di sini dia beda sendiri ya kalau untuk dalam sepihak. Karena sudut P3 dan sudut Q2 ini dia adalah sudut-sudut dalam sepihak, katanya jumlahnya harus 180 derajat. Maka sudut P3, kalau kita tambahkan dengan sudut Q2, besarnya harus 180 derajat. Begitu juga dengan sudut P4, kalau kita tambahkan dengan sudut Q1, besarnya juga akan sama dengan 180 derajat. Oke, yang terakhir adalah sudut-sudut luar sepihak. Ya, sudut-sudut luar sepihak sama jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 108. Maksudnya sudut luar ya, luar sepihak ya, bukan dalam sepihak. Jadi sudut-sudut luar sepihak ini jumlahnya juga 180 derajat ya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, oke, kita perhatikan gambarnya. Yang mana yang merupakan sudut-sudut yang luar sepihak, yang merupakan sudut yang luar sepihak. Jadi kita perhatikan bagian dalam ya, bagian luarnya. Yang luar sepihak tentu saja adalah P1 dan Q4. Lihat posisinya sama-sama berada di luar dan sama-sama menghadap ke arah yang sama. Maka sudut P1 dan sudut Q4 adalah sudut-sudut luar sepihak. Begitu juga dengan P2 dan Q3. Juga merupakan sudut-sudut luar sepihak, ya. Nah, katanya sudut luar sepihak ini jumlahnya juga 180. Nah, sama dengan sudut dalam sepihak ya. Kalau sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180, kalau sudut-sudut luar sepihak itu jumlahnya juga harus 180. Maka sudut P1 kalau kita tambahkan dengan sudut Q4 harus 180 derajat. Begitu juga dengan sudut P2, kalau kita tambahkan dengan sudut Q3 juga harus 180 derajat. Jadi cara mudah mengingatnya, kalau dia sepihak, entah dia luar sepihak atau dalam sepihak, pasti jumlahnya harus 180. Selebihnya dia akan sama. Misalkan sehadap, dia akan sama besar. Luar berseberangan juga akan sama besar. Dalam berseberangan juga akan sama besar. Cuma untuk yang sepihak saja yang jumlahnya harus 180. Nah, itu saja cara mudah untuk mengingatnya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita lihat ya. Untuk contoh soal yang pertama, kita mulai dulu untuk contoh yang paling sederhana dulu. Ini ada sebuah gambar, katanya, perhatikan gambar di samping. Apabila garis K sejajar dengan garis L, besar sudut P2 adalah 80 derajat, berapakah besar sudut Q3? Nah, jadi kita selesaikan ya. Sudut P2, nah ini sudut P2-nya diketahui 80 derajat, yang ditanyakan adalah sudut Q3. Oke. 80 derajat ya, diketahui sudut P2-nya. Nah, yang ditanyakan tadi sudut Q3, berarti posisinya di sini.
Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya gampang sekali. Kita harus ingat hubungan-hubungan antar sudut tadi. Kira-kira sudut P2 dan sudut Q3 ini posisinya bagaimana? Ya, posisinya adalah sudut P2 dan sudut Q3 adalah sudut luar sepihak. Kenapa luar sepihak? Karena sama-sama berada di luar dan menghadap arah yang sama. Ingat lagi, kalau dia sudut luar sepihak, jumlahnya harus 180 derajat. Artinya, sudut P2 kalau kita tambahkan dengan sudut P3 akan sama dengan 180 derajat. Sudut P2-nya kita masukkan 80 derajat, kita tambahkan dengan sudut Q3 180 derajat. Maka besar sudut Q3 saja, kita tuliskan dulu 180 derajatnya. 80-nya kita pindah ruaskan ya. Jadi karena dia situ positif 80, maka di sini dikurang 80, jadi negatif. Maka besar sudut Q3 180 kita kurang dengan 80 adalah 100 derajat. Maka besar sudut Q3 adalah 100 derajat. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini ada gambar. Katanya berdasarkan gambar di samping. Nah, ini ada sebuah gambar suatu segitiga ya, segitiga. Katanya jika sudut CAD 48 derajat dan sudut DEB 105 derajat, berapakah besar sudut DBE? Oke, kita selesaikan. Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui di sini katanya sudut CAD. Di manakah sudut CAD? CAD. Nah, perhatikan huruf yang berada di tengahnya yaitu huruf A. CAD berarti huruf A, berarti yang sudut 80 derajat itu adalah sudut A. Jadi kita tuliskan ya. Di sini sudut A-nya adalah 48 derajat, sudut CAD atau besar sudut A. Dan sudut DEB adalah 105 derajat. DEB, lihat huruf di tengahnya yaitu huruf E, berarti itu sudut E yang diketahui yaitu 105 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut DBE. Yang manakah sudut DBE? Perhatikan lagi huruf di tengahnya DBE, huruf B berarti itu sudut B yang ditanya. Nah, ini ya yang ditanyakan. Oke. Sekarang untuk lebih gampang kita gunakan konsep hubungan antar sudut-sudut tadi. Jadi untuk mempermudah saya akan perpanjang garis AC ya dan garis ED. Nah, kita perpanjang tujuannya untuk mempermudah kita melihat hubungannya, apakah dia dalam sepihak, apakah dia luar berseberangan gitu ya, apakah dia sahadap. Nah, sekarang coba perhatikan sudut CAD, nah sudut A maksudnya ya, sudut CAD dan sudut EDB. Nah, sudut EDB. Oke, sudut CAD dan sudut EDB atau sudut D. Kira-kira hubungannya apa? Ya, sudut CAD dan sudut EBD itu adalah sudut sahadap. Ingat lagi, sudut sahadap dia akan sama besar. Maka sudut CAD akan sama dengan sudut EDB yaitu 48 derajat. Di mana sudut EDB? Yaitu di sini, ya kan? Nah, coba perhatikan. Sudut CAD atau sudut A dan sudut EDB atau sudut D. Apakah merupakan sudut sahadap? Iya, sudut sahadap. Yang besarnya adalah sama, yaitu 48 derajat. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah besar sudut DBE, coba kalian perhatikan segitiga DBE. Oke, kita kasih warna berbeda. Nah, perhatikan segitiga DBE ya. Ingat lagi konsep untuk sudut pada atau jumlah sudut pada segitiga. Jadi kalau pada segitiga itu kan jumlahnya harus 180 derajat ya. Artinya kalau sudut EDB kita tambahkan dengan sudut DBE, kemudian kita tambahkan dengan sudut BED. Nah, jadi untuk melihat sudutnya itu perhatikan huruf yang di tengah ya. Jadi kalau sudut EDB berarti sudut D. Kalau sudut DBE berarti itu sudut B gitu ya. Jumlahnya harus 180 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang sudah kita temukan tadi atau besar sudut yang sudah ada. Sudut EDB, besar sudutnya berapa? Besar sudut EDB itu adalah 48 derajat ya, sudah kita temukan tadi. Kita tambahkan dengan sudut DBE yang ditanyakan. Kemudian kita tambahkan dengan sudut BED. Sudut BED-nya adalah 105 derajat. Oke, kelihatan ya dari gambar sudut BED atau sudut E 105 derajat. Besarnya akan sama dengan 180 derajat. Oke,
Oke, kita jumlahkan. Mana yang bisa kita jumlahkan? 48 bisa kita tambahkan dengan 105A. Hasilnya 153 derajat. Kita tambahkan dengan sudut DBE akan sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut DBE saja akan sama dengan, tulis dulu, 180 derajatnya. Kemudian 153 ini kita pindah ruas jadi negatif 153. Maka besar sudut DBE adalah 27 derajat. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga dari dua contoh soal ini kalian bisa paham ya. Next video kita akan bahas lagi untuk contoh-contoh soal yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.